Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya akan mengecek kesiapan kalian dulu. Silakan untuk kalian untuk mengeluarkan buku dan gadget kalian karena kita akan menggunakan itu tidak. Dan juga kalau ada sampah, jika ada sampah saya untuk dibersihkan. Oke, sebelum itu, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat Pak, fungsi dan kedudukan Pancasila Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini bakal berhubungan dengan materi kita kali ini. Oke, sebelum itu silakan untuk kelas untuk membaca doanya. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yang sebaiknya kita berdoa mulai. Materi yang kemarin itu fungsi dan kedudukan Pancasila yang berhubungan dengan materi kali ini. Oke, silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan satu lagu ya. Baik Pak. Oke, karena materi hari ini itu tentang kerjasama, saya akan menyuruh kalian dan juga saya untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Oke, 1, 2, 3. Maju tak gentar. Baik, terima kasih. Oke, sebelum itu saya akan menampilkan video sebelum saya menjelaskan kembali secara rinci ya, mengenai kerjasama itu sendiri. Baik, silakan untuk menyimak dulu. Melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang sama dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama, ada pun hal-hal yang terlibat seperti informasi, maka kita juga mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang didapatkan secara individual. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sesuatu itu secara sendiri, itu akan menjadi cukup lama menyelesaikannya. Berbeda dengan kerjasama, kita bisa lebih cepat dalam menyelesaikan sesuatu. Semisal, pada saat kita di kelas dan diberikan tugas kelompok, kita bisa berbagi tugas seperti ada yang mencatat, ada yang mencari, bahkan saling bertukar informasi. Tidak sampai di situ saja, kerjasama juga memiliki konsep yang berupa arti, memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Konsep-konsep tersebut adalah yang pertama, solidaritas. Solidaritas merujuk pada ikatan moral atau sosial
nilai ataupun kepentingan. Ini adalah gagasan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Yang kedua, saling mendukung. Konsep saling mendukung muncul dari pemahaman bahwa keberhasilan individu tidak selalu tergantung pada atau usaha-usahanya sendiri, tapi juga ada pada dukungan dari orang lain juga yang di sekitarnya. Dan yang ketiga, kekuatan dalam kebersamaan. Kebersamaan memungkinkan kita untuk melakukan sumber daya hadir kita maupun energi kita untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang mungkin kita capai secara individual. Ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan saling percaya untuk menciptakan fondasi untuk kerjasama yang baik. Dalam kerjasama yang penting ada beberapa manfaat, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan bekerja sama, tugas-tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien karena membagi kerjanya yang merata. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Melalui kolaborasi, individu dapat berbagi ide dan pandangan yang berbeda, memicu diskusi dan inovasi yang mungkin tidak terjadi jika bekerja sendiri. Yang ketiga, mengurangi beban kerja. Dengan membagi tugas di antara anggota tim atau kelompok, beban kerja dapat dikerjakan secara menyeluruh, mengurangi stres dan kelelahan yang mungkin dialami oleh individu. Oke, itu untuk videonya. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan lebih rinci, yaitu kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih tepatnya kerjasama dalam bidang kehidupan. Nah, apa itu kerjasama? Seperti yang kita ketahui secara bahasa bahwa kerjasama adalah kegiatan atau usaha dari beberapa orang seperti lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama ataupun memecahkan masalah tertentu. Dalam bahasa Inggris juga kerjasama disebut cooperate, yang artinya bekerja sama tujuan akhir yang sama. Dan pada intinya, kerjasama adalah proses di mana individu, kelompok, ataupun organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam kerjasama, pihak-pihak terlibat dalam berbagi sumber daya, informasi, keterampilan. Mereka juga mencapai hasil yang lebih baik daripada yang mereka capai dalam individual. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kerjasama itu sendiri kita bisa menciptakan hal yang baru, hal yang cepat dengan bekerja sama. Dengan kita mengaji informasi yang lebih banyak daripada secara individual dengan menggunakan kita kerjasama ini. Oke, yang kedua itu macam-macam kerjasama. Kerjasama bukan hanya dilakukan di rumah saja, melainkan kita bisa bekerja sama itu di luar rumah gitu. Seperti yang kita seperti sekarang, ada yang di kelas, ada yang di luar, ada yang lagi di kantor dan lain-lain. Nah, agar terbentuk kekompakan dalam hidup masyarakat, ada pun macam-macam yang kerjasama dari masyarakat, yaitu bakti sosial, gotong royong dan mengikuti kegiatan di sekitar. Seperti kalau misalnya ada bersih-bersih mingguan di sekitaran rumah, ataupun kalian piket di kelas, menentukan hari tertentu dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu kerjasama di tempat tinggal. Nah, kerjasama kebersihan, seperti yang saya bilang tadi bahwa kerjasama dalam kebersihan itu sekarang bisa membantu gotong royong untuk membersihkan halaman sekitar dan barang-barang tetangga kalian. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, mereka membersihkan area bersama seperti lorong tangga, halaman dan fasilitas umum lainnya yang akan digunakan untuk di sekitaran rumah kalian. Nah, kerjasama kesejahteraan, penduduk dapat membentuk kelompok atau program untuk membantu tenaga yang membutuhkan, seperti menyediakan bantuan bagi mereka yang sakit, bagi usia, dan menyediakan bantuan di situasi darurat. Seperti kita menyiapkan untuk obat untuk sekitaran kita, emergensi darurat, ataupun kita bisa menyiapkan sesuatu hal yang transportasi untuk membawa apa yang menjadi darurat di sekitaran rumah kita. Nah, ada pun yang berbentuk perilaku. Berbentuk perilaku ini secara langsung dan tidak langsung sebenarnya. Yang pertama secara langsung itu tadi perilaku tidak begitu. Kerjasama dalam bentuk perilaku merupakan tindakan dilakukan oleh individu atau kelompok untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang sama, untuk saling menguntungkan. Nah, yang terencana itu seperti apa? Kerja kelompok dan lain-lain gitu. Yang secara tidak langsung, apapun yang kita lakukan, seperti kita menolong seseorang di pinggir jalan dan kita
tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, kita secara langsung sudah membantu mereka. Seperti perilaku disiplin, kerjasama, toleransi, dan berinteraksi secara efektif di lingkungan sekitar yang bisa menciptakan tindakan moral yang baik dan positif kepada masyarakat. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk memperjelas contoh-contohnya. Yang pertama itu perilaku disiplin. Dengan melakukan perilaku disiplin di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang kedua itu gotong royong, seperti yang saya bilang tadi, bahwa melakukan kerjasama pada lingkungan sekitar seperti beramai-ramai membersihkan daerah sekitar dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu toleransi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak suku, ras, agama, dan budaya. Dengan adanya toleransi, kita bisa menjadi satu tanpa membeda-bedakan. Dengan kita menghormati agama lain seperti apapun. Seperti kita kan ada, kalau kita Islam ada hari raya Idul Fitri, kalau mereka ada hari apa, hari Natal gitu. Kita harus menghormati mereka tanpa menjelek-jelekan mereka. Gitu. Demi menciptakan kedamaian satu sama lain dan tidak merendahkan satu sama lain, itu yang poin penting. Yang keempat yaitu berinteraksi. Nah, berinteraksi ini secara sosial kita harus bisa berinteraksi. Karena apa? Karena untuk mendapatkan relasi yang penting dan bermanfaat dan untuk mencapai tujuan bersama, interaksi itu sangat penting. Merupakan sebuah kerjasama antar individu untuk saling mengenal, mendapatkan hal baru, bertukar pikiran dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan saya berikan waktu sebelum saya memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Oke, jika tidak ada, saya akan membagikan LKPB secara kelompok. Ini kan ada 3 baris. Nah, silakan saya perbariskan bagi pada satu kelompok. Di sini saya ada beberapa soal, kalian bisa jawab dulu. Terus kalian akan presentasikan, depan saya akan panggil satu per. Terima kasih. Jika ada butuh silakan. Jika ada yang bersedia silakan angkat tangannya. Baik, silakan. Ada yang mau maju? Saya persilakan untuk satu kelompok yang ingin mewakilkan atau maju bareng, silakan. Saya ya, silakan satu kelompok ya. Baik, silakan untuk dari kelompok berapa dan silakan jelaskan. Kami dari kelompok 1. Oke, baiklah, kami dari kelompok 2 dan kelompok 1. Beda kelompok ya kalian. Ya. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami pada hari ini. Nah, silakan untuk tunjukkan ke teman-temannya. Jadi ini adalah gambaran kerjasama di dalam lingkup keluarga. Ya, jadi kegiatan ini ada di rumah. Jadi mungkin keluarga ini pada hari libur mereka bekerjasama sekaligus mendidik anak-anak mereka untuk menjaga kebersihan. Nah, ini hal positif yang dapat kita ambil di sini ialah
menjalankan tugas bersama-sama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan menjalankan nilai-nilai Pancasila atau sebagainya ya. Adapun kesimpulan dari gambar ini, marilah kita mengajak kawan-kawan kita, keluarga kita untuk menjaga kebersihan bersama. Ya. Selanjutnya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mengungkapkan hasil diskusi kami. Jadi gambar yang kami punya itu gambar gotong royong kebersihan di sekolah. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sekolah teman-teman ada di sini itu ceritakan apa yang akan kami tentang gambar yang diberikan. Oke, jadi di gambar ini ada foto mahasiswa dengan siswa dengan guru itu lagi bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di mana kegiatan tersebut berlangsung di sekolah. Nah, hal positif apa yang kamu dapat dan kamu ambil dari kegiatan tersebut? Nah, jadi hal positif yang kami kelompok 1 dapat dari kegiatan tersebut adalah kita harus saling bekerja sama, saling tolong menolong untuk membersihkan lingkungan sekolah tersebut. Oke, baik saja Pak. Oke, silakan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Mengingat waktu kita sudah habis, untuk refleksi untuk kalian menjadi pemahaman kalian. Silakan kalian catat kesimpulan apa yang kalian dapatkan. Nanti dikumpulin ke WA grup kalian. Siap, Pak. Oke, sebelum saya akhiri, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, baiklah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Silakan kalian buka buku kalian PPKN halaman 150 mengenai hak asasi manusia. Oke? Baik, Pak. Baik, mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.